Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan yang oke lah, sebesar 0,69%. Total market cap di angka 3,3 triliun US dollar. Nah, tapi sebenarnya lebih menarik hari ini adalah daily close jam 7 pagi tadi dan week hari ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, jam 7 pagi tadi Bitcoin berhasil daily close di atas dari 106.238. Ini adalah struktur resisten yang sudah 2 kali ya. Kalau ngomongin week ya, nge-reject itu sudah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah 11 kali nge-reject BTC. Akhirnya berhasil di-reclaim. Walaupun ya benar ya, sekarang lagi koreksi lagi. Tapi apapun itu, ini adalah daily close tertinggi sepanjang masa di BTC. Bukan week ya, daily close tertinggi. Nah, maka karena terjadi daily close tertinggi juga, otomatis weekly close-nya juga tertinggi. Ya, jadi kita bisa di sini, weekly close BTC itu di angka 106.520. Ya, ini signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan di Desember. Begitu. Jadi, lagi-lagi higher high terbentuk di weekly. Dan kalau ngomongin week untuk hari ini ya, sedikit lebih tinggi di angka 107.000 ya, 107.115 ya. Jadi coba kita list ya. Yang pertama, BTC membuat daily close tertinggi dan weekly close tertinggi sepanjang masa. Ya, sepanjang masa, dan week pada hari ini mencapai di 107.115. Artinya apa? Ini hanya hitungan berapa nih? Hanya kurang 2% dari all time high gitu. Ya, wow. Jadi ya secara TA it's doing good, dan ya PR-nya kalau bisa hari ini cuma week aja nih ya. Kalau bisa ini cuma week aja dan daily close di angka 106.238 atau minimal di atas dari 104.828 gitu ya. Hati-hati jangan sampai FOMO ya. Kalau udah ada begini biasanya apalagi masa-masa konsolidasi lama yang sering terjadi adalah waduh, gua nggak beli nih. Gimana ya? Udah gue paksain. Nah, kalau dipaksain seringnya dapat pucuk gitu. Jadi ya sudah, sabar saja, sabar ya. Ingat, anak sabar disayang Tuhan begitu ya. Kalau di market anak tidak sabaran minus mulu begitu karena beli pucuk jual bawah begitu ya. Oke, jadi itu untuk di daily dan weekly-nya. PR-nya sekali lagi ya. Kalau bisa daily close di atas dari 106.238. Tapi balik lagi ini PR ya, bukan harus BTC akan seperti ini, enggak ya. PR-nya ya di 106.238 atau minimal kalau bisa bertahan di atas dari 104.828. Dah, gitu aja ya. MA20 sekarang ada di angka 100.667 ya. Jadi sudah semakin mendekat ke harga running, which is good ya. Ya, jadi overall sih secara TA everything went well begitu ya. Nah, kalau secara fundamental sih sebenarnya hari ini belum ada yang terlalu penting ya. Kita nggak ada news bintang 3 juga untuk hari ini ya. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Besok juga belum ya. Bahkan Senin Selasa kita tidak ada apa-apa begitu ya. Mumpung udah di fundamental, kita langsung aja ke news juga ya. Untuk news ini datang dari Coinbase. Ini sebenarnya udah 3 hari lalu, tapi gua kemarin belum sempat bahas karena ada hal lain yang lebih penting begitu. Jadi ya baru ini kita bahas ya. Coinbase ini lagi kena cyber attack nih ya, bisa sampai 400 juta USD kemungkinan kerugiannya begitu ya. Ya, tapi baik lagi sih ya, untuk seperti ini ya akan selalu ada sih at some point gitu. Sekuat-kuatnya satu exchanger selama decentralized ya tetap akan ada kemungkinan bisa jebol seperti ini. Nah, tapi ditekankan lagi ya di blog postnya oleh Coinbase, dia menyatakan bahwa criminals ini hanya bisa gain access less than 1% dari semua customer data dan juga untuk ya urusan duit mereka juga gitu ya. Jadi ya oke, benar it's not good ya, tapi ini bakal terus kejadian sih, at some point pasti ada lagi nanti ke depannya ya. Kemarin terakhir sebelum Coinbase ini Bybit ya. Lalu sebelumnya lagi apa ya? Sebelumnya lagi apa gue lupa. Dulu Indodex juga pernah ya, rata-rata exchanger kena at some point begitu ya. Tapi yang penting sih at the end of the day nggak sampai kayak si itu ya.
apa namanya ya FTX lah. Kalau FTX itu bukan kena, itu dalamnya berantakan begitu. Jadi kalau cuma kena hack, kena cyber attack itu nggak masalah. Tapi yang serem tuh kalau kayak FTX di mana ternyata di dalamnya bobrok begitu ya. Si Sam Bankman-Friednya ternyata bisa ambil dana seenak jidat dari FTX. Nah itu serem gitu ya. Oke. Economic calendar gue udah bahas ya, hari ini nggak ada apa-apa, balik lagi ke TA. Untuk ke TA, overall it's good, tapi di waktu bersamaan gue juga takut banyak para newbies yang FOMO begitu ya. Kemarin padahal ini loh ya, kemarin lusa tanggal 17 Mei, tanggal 15, tanggal 14 dikasih kesempatan berkali-kali untuk beli begitu ya. Jadi ini mungkin reminder juga dua hal. Yang pertama jangan FOMO. Ini lagi ngepam lah atau rally lah, rally signifikan lah ya. Nah, lagi rally signifikan bukan kita mikirin buat jangan kita mikirin buat all in ya, jangan kita mikirin buat beli gitu. Kita mikirin beli itu waktu lagi konsolidasi atau bahkan lagi koreksi gitu ya. Kebayang gak sih nih cara DCA yang katanya sering kali dibilang orang bodoh yang DCA ya, dapat nih dua tempat di sini nggak all in, peluru masih banyak, turun lagi siap, naik juga udah happy. Nah that's the point of DCA gitu ya. Point of DCA itu ngebikin kita satu, jadi nggak FOMO. Buat lu yang sudah DCA nih ya, udah DCA ngikutin TCI bareng-bareng kemarin ya, gimana? Waktu naik tenang kan? Nggak jadi takut kan? Kenapa nggak takut? Karena lu ngerasa ya udah gue udah DCA 2 kali di sini ya. Itu buat lu secara mental jadi lebih tenang. Nah kalau lebih tenang, lu akan bisa performanya lebih baik. Itu lu bisa cek sendiri deh ya, lu bisa research sendiri ya. Kan apa ya? Manusia itu rata-rata ya bisa perform well kalau nggak dalam tekanan, nggak dalam stres begitu ya. Jarang sekali orang yang bisa performanya baik saat stres, saat tekanan tinggi ya. Makanya perusahaan biasanya mencari seperti itu ya, bisa performa baik dalam tekanan tinggi ya. Ya karena jarang orang bisa seperti itu. Nah, lu jangan iseng, jangan coba-coba lah ya pengen tekanan tinggi gitu, all in lah ya. Tebak-tebakan harga lah ya. Ini ya karena ini tebak-tebakan harga tuh awalnya mungkin akan berpikir, oh bang nggak apa-apa dong bang, kan kita nunggu lebih bawah aja bang, nggak masalah. Oh iya, kalau beneran lu tunggu, yang serem apa ya? Tenang, ngapain beli di 100.000, ini bakal di bawah 100.000. Udah banyak kan narasi seperti itu. Wah ini BTC pasti ngedam, nggak mungkin, udah ngapain, jangan beli di 100.000, jangan beli di 100.000. Taunya naik. Nah pas naik kayak gini, orang-orang yang ngomong seperti itu nggak usah beli dulu, itu akan mulai itu tuh monkey brain-nya keluar, FOMO-nya keluar. Aduh, ketinggalan nggak ya? Ya udah deh nggak apalah, daripada takut lagi nih ketinggalan, beli aja sekarang. Taunya turun lagi. Apa yang terjadi? Buat para orang-orang FOMO gitu ya, yang beli di pucuk di sini, waktu turun kayak sekarang nih ya, turun kayak sekarang, padahal belum daily close. Ini masih 20 jam lagi sampai daily close. Panik. Udah panik ngapain? Cut loss. Kebayang nggak? Tahu ini cuma nge-week. Ya muntah lagi. Nah itu dia bahayanya orang tebak-tebakan ya. Udah tebak-tebakan salah mulu ya. Ya udahlah, ya gue harap nggak ada yang mau tebak-tebakan lagi karena ya berbahaya. Tapi ya jujurnya makin serem sih, makin banyak yang report bang, makin banyak nih bang dukun, gimana nih bang ya. Ya udah, ya tugas lu apa? Jangan dengerin. Dukun bisa ngomong apapun ya. Yang kemarin ngomong harus ngedam sekarang bisa ngomong ngepam ya. Yang kemarin ngomong altcoin season dari tahun lalu ya, harusnya altcoin season ya. Nggak kejadian. Tiba-tiba bilang salah, ini bukan salah saya, salah salah market ya. Ini kita sudah masuk ke bear market. Udah gitu sekarang naik lagi ke atas bisa ngomong 100x lagi. Ada yang seperti itu ya. Ya, tinggal lu jangan dengerin. Itu lu kebayang sih kayak anak kecil, lu waktu SD lah gitu ya, lu pasti ada lah satu temen yang omongannya besar gitu ya. Wah, papa gua punya pesawat, papa gua punya rumah di US. Oh, papa gua punya mobil 10. Waktu didatengin rumahnya, enggak ini mobil gua lagi dicuci semua. Ya 10-10-nya dicuci ya, luar biasa. Ya tapi ada yang seperti itu ya. Nah, lu kan harusnya ngelihat pattern seperti itu. Ya kalau anak-anak SD aja kalau ngeliat orang seperti itu akan langsung, wah ini mah gede mulut. Ini orang cuma gede mulut doang. Nah sama, dukun juga kan udah terbukti tuh. Ada yang udah salah, ganti-ganti terus nada ya. Dari dari ngomongnya A, tiba-tiba jadi Z ya. Udah Z, ternyata nggak jadi Z beneran, malah naik lagi ke atas, A lagi ya. Ya, lu bisa lihat sendiri. Ya, do you wanna follow people like that? Gitu. Lu mau consider their analysis
I wouldn't. Ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke buy limit ya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita charting, gue tadi ketinggalan sedikit ya di XY sama BTCD. Untuk di XY kita bisa di sini ya. Kemarin ada reclaim ya. Jadi ini udah berapa hari galau nih ya. Awalnya berhasil bertahan, mantul, jebol, reclaim lagi. Hari ini mau retest lagi ya, 100,875. Ya pokoknya sih harapan kita ya kalau bisa lanjut melemah lah ya. Kalau sampai ini melanjut melemah, in theory akan membantu untuk mempermudah risk on asset untuk meningkat begitu ya. Next, BTCD. Kita bisa di sini untuk BTCD, Bitcoin berhasil reclaim MA50 nih. Waduh ya. Dan buat lo sebenarnya yang lihat dengan seksama ya lo bisa lihat performa BTC mulai membaik begitu ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya mungkin balik lagi ya, orang masih bertanya-tanya nih. Kemarin kan euforia nih. Wah, the Feds mulai menambahkan balance sheet ya. Nah, kita bisa di sini benar menambahkan balance sheet, tetapi setelah udah settle down, mungkin orang mikir, bentar. Ini nggak spesial juga pergerakan ini ya. Sebelumnya juga ada tuh ini ya di Februari nih. Lihat, waktu ini terjadi juga apa? BTCD juga terjun, set ya. Tahu jadi banting lagi. Waktu dibanting lagi apa terjadi? BTCD menguat lagi, gitu ya. Nah, jadi ini dia pentingnya kenapa kita just keep it 70-30 or 60-40 begitu ya. Ya jadi enak kalau sampai dapat altcoin season misalkan ini benar-benar ini bukan fake out lagi misalkan ya. Ya nggak apa-apa, lu udah punya 40% sampai 30% di alts. Itu udah cukup serius ya. Nah, bayangkan kalau orang yang berharap tuh harus waktu lagi altcoin season semuanya altcoins. Nah, ya itu yang banyak makanya pada rungkat, di sini rungkat ya. Udah sih, itu aja remindernya ya. Langsung aja kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya. Sayangnya ini jujurnya menyebalkan, tapi ya sudahlah. Berarti artinya apa? Memang belum rezeki ya. Kemarin lusa ya pada tanggal 17 Mei terjadi retest pertama. Kita kemarin tanggal 18 sudah nunggu untuk retest kedua ya. Nah, tapi sayangnya buat yang belum punya posisi dari sini ya dan bukan agresif ya sayangnya nggak dapat posisi long ya. Nah, buat yang agresif, yang hold dari tanggal 15 Mei, which is itu nggak salah ya, karena nggak pernah daily close di bawah dari struktur 102.938 juga. Nah, akhirnya kena target TP ya. Tapi buat yang pengen buka kemarin tanggal 18, ya nggak dapat ya. Oke, jadi buat yang agresif, kan kalau yang konservatif udah TP duluan nih di tanggal 15 Mei ya. Nah, buat yang agresif, akhirnya kena target TP di angka 104.828. Nah, ini profitnya sebesar 1,83% ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futuresnya. Untuk posisi spotnya,
Ini terjadi reclaim di atas, cuman nggak tahu nih. Kalau yang buat bangun pagi mungkin ya udah dapat 2 di sini ya. Ya jadi buy limitnya udah kena 1, 2. Nah selanjutnya juga ada di angka 102.938. Tapi kemungkinan besar sih ini udah rata-rata para penonton TCI udah punya ya, karena sudah di retest berkali-kali. Selanjutnya juga ada di angka 101.171 yang semakin mendekat, ya semakin didekati oleh EMA 20 begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini posisi long kita kena target TP. Asik ya. Retest 2 kemarin udah kena target TP di angka 2552 ya. Berarti congratulations, kalian profit sebesar 3,66% ya. Dan kalau buat yang penasaran, Bang, kenapa nih odds kok kok BTCD meningkat ya? Karena ini lo bisa lihat ya. Waktu kemarin-kemarin kan sama-sama kuat di sini ya. Nah sekarang ETH udah di bawah lagi, BTC masih di atas. Nah itulah jawabannya ya kenapa dalam masa-masa yang masih kurang liquidity, odds seringkali ke underperform ya. Dan bukan cuma ETH ya, Sol juga, DOT juga, dan banyak lagi lah ya. Oke, untuk posisi spotnya kita udah dapat banyak nih sebenarnya ya. Jadi udah dapat di angka 2464, 2419, dan di angka 2363. Kalau buat yang kemarin sudah pasang sudah dapat semua ya, karena sudah 1, 2, 3 karena di sini ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup, ujangan dari gua, lagi-lagi penekanan jaga mental kalian ya. Jaga SOP kalian begitu ya. Kenapa? Karena kalau udah terjadi pergerakan yang tiba-tiba di market, biasanya itu logika mulai ditaruh di bagasi tuh ya, mulai taruh di bagasi, udah berpikirnya kali ini beda, kali ini beda, kali ini beda, kali ini beda ya. Hati-hati ya, kali ini beda itu seringkali menjadi awal kejatuhan kayak gitu ya. Dan seringnya nih setelah ngepam, setelah rally signifikan, itu terjadi juga corrective movement begitu. Kayak di sini nih, ini rally 2,5%. Besoknya rally lagi, udah gitu apa? Koreksi. Nah, kadang-kadang saat terjadi pump dan orang beli di pucuk, waktu koreksi gini aja udah panik. Begitu. So, please belilah di support ya. Saat kalian beli di support, satu jadi nggak stres ya, karena secara psikologis lu tahu, lu beli pakai SOP bukan pakai perasaan ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah ini menghindari lu dari ya pakai perasaan begitu dengan lu punya SOP. Itu. So please buat lo yang masih newbie ya, dalam perjalanan membuat SOP lo, ya lo DCA murni aja BTC doang, jangan yang lain-lain, BTC doang. Gitu. Saat lo TA-nya sudah mulai kebayang, lo udah kepilih nih ya indikator yang lo suka, misalkan gue mau pakai Bollinger Band bang, biar sama kayak lo, boleh. Bang, gue kayaknya mau pakai struktur aja bang, ya mau pakai struktur support dan resisten lo pakai, boleh. Abang, gua kayaknya ini aja deh pakai MA sama RSI. Boleh, apapun boleh SOP-nya. Asalkan mindset-nya tepat. Karena tidak ada SOP, lu beli di resisten. Begitu, ya. Selama lu tidak beli di resisten, menurut gua akan baik-baik saja. Begitu, ya. Karena sekali lagi TA penting sekali, fundamental juga penting, ya. Tapi ada yang mengalahkan itu semua. Yang mengalahkan itu semua adalah mindset yang tepat. Begitu. Mindset tepat tuh apa aja sih ya? 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Itu hal yang paling mendasar dan yang paling penting. Lu pakai 3 hal itu udah fondasinya kuat ya. Selain dari itu apa lagi? Ya sebenarnya ini masuk ke aturan 2 ya, 70-30 tuh. Jangan over leverage. Saat lu kebanyakan altcoins, itu lu over leverage sebenarnya, bukan cuma soal futures. Begitu ya. Lalu selain dari itu juga ya, mikirin dulu resiko baru mikirin profit. Ya, kalau lu kebalik itu jadi ironis. Padahal lu harusnya mikirin profit, ke bawahnya profit dong. Enggak. Ya, kalau lu mikirnya profit mulu, nggak mikirin resiko, cuma mikir, tapi bang yang ini bisa 100x. Kata siapa? Dari mana pasti 100x ya? Sudah banyak kan dukun yang teriak-teriak 100x, 10x, 20x, 30x. Masukin berapa ratus ribu jadi berapa juta. Mending kayak gitu ya. Ada yang masukin berapa puluh juta jadi miliar begitu ya. Nah faktanya nggak kejadian kan, nggak ada tanggung jawabnya juga. Begitu. Jadi jangan sampai mau kita kena dengan janji manis begitu. Karena saat janji manis keluar begitu ya, itu jangan lupa produknya itu adalah Anda gitu. Anda produknya. Gitu. Jadi ya ayolah ya.
Ya tapi gue happy sih, udah semakin banyak orang-orang yang kena dukun dan beneran mau belajar. Itu banyak sekali, belakangan ini banyak sekali yang newbies yang baru fresh kena dukun gitu ya. Ya sekarang mau pelan-pelan belajar gitu ya. Ya yang penting itu dulu deh, mau dulu belajar karena faktanya lebih banyak orang tidak mau belajar begitu. Eh, dan gue happy juga sudah sangat berkurang tipe-tipe orang yang seperti ini. Ya dulu banyak sekali tipe-tipe orang yang begini nih. Ah, bacot lu. Ini mau naik turun, jangan banyak cincong katanya ya. Udah, gue mau cepet kaya ini intinya seperti itulah. Ya itu paraphrasingnya. Ya tapi alasannya apa? Ya banyak begitu. Wah, gimana sih nggak gentle? Udah yang jelas. Ini bullish beres-beres nggak bisa. Dua senario lo bisa nih. Nah itu, jadi saat orang hanya berpikir satu senario saja, nah di situ udah kelihatan itu orang cuma tebak-tebakan, begitu. Karena tugas kita itu adalah navigate, ya di mana terjadi bearish scenario maupun bullish pun kita siap, begitu. Ya, lu kebayang nggak ketemu pelaut cuma bisa waktu lagi ada angin, nggak ada angin dia bingung, mati dah ini gue nggak tahu mau ngapain, ya, gue bener-bener bingung aja, wah nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, kacau kan, ya, ya jadi lagi-lagi ya. Ingat, yang lebih mendasar itu bukan TA dan fundamental, tapi mindset. Karena kalau mindsetnya benar, TA dan fundamental bisa pelan-pelan ngikutin. Ya, tadi udah tiga golden rules ya. Sekarang kita tutup dengan salam tabur tuai. Jadi ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.